Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sihan, selamat malam Pak Ung, dan selamat malam Prof Yul. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sistem proteksi kebakaran dengan studi kasus kebakaran Grenfell Tower di London. Dan apa sih kaitan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 mengenai ketentuan teknis bangunan gedung. Dan di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Adli, saya Dolan, ada Gerald Juan, Rafa Abista, dan Muhammad Lukman. Di sini untuk Grand Grenfell Tower merupakan bangunan apartemen bertingkat tinggi yang terletak di kota London. Kebakaran terjadi pada tahun 2017 dan berawal dari salah satu unit apartemen di lantai 4. Dan api kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh bagian bangunan melalui fasad luar gedung. Dan peristiwa ini menjadi salah satu tragedi kebakaran gedung paling mematikan dan membuka mata dunia terhadap pentingnya sistem proteksi kebakaran yang baik dan terintegrasi. Dan penyebab utama kebakaran tersebut yaitu kegagalan peralatan listrik, yaitu korsleting pada salah satu alat elektronik yaitu kulkas. Namun kebakaran ini menjadi sangat besar bukan hanya karena sumber api awal, melainkan karena adanya berbagai faktor pendukung yang mempercepat api. Dan untuk faktor penyebab kebakaran membesar yaitu penggunaan aluminium komposit panel pada fasad bangunan yang bersifat mudah terbakar, dan yang kedua material insulasi berbahan polimer yang mempercepat rambatan api, dan yang ketiga tidak adanya sistem sprinkler otomatis sehingga api tidak dapat dikendalikan sejak tahap awal, dan yang keempat kegagalan sistem kompartemen kebakaran yang seharusnya membatasi api dalam satu area tertentu, dan yang kelima ventilasi fasad bangunan yang justru memasok oksigen secara terus-menerus, dan kegagalan strategi evakuasi stay put yang menjadi tidak efektif akibat cepatnya penyebaran api. Dan untuk stay put ini sendiri yaitu strategi dari evakuasi dari apartemennya sendiri, yaitu tidak langsung dievakuasi tapi tetap berada di masing-masing unit atau kamarnya kecuali api atau asap sudah masuk ke unit tersebut. Next. Oke, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang kronologi dan deskripsi tragedi yang terjadi, kita akan membedah kejadian tersebut menggunakan teori dasar segitiga api. Pertama, kita harus ketahui bahwa analisis menggunakan segitiga api adalah teori dasar yang menjelaskan tiga elemen kunci, yaitu bahan bakar, sumber panas, dan oksigen, yang mana ketiganya harus ada bersamaan dalam jumlah yang cukup untuk menciptakan suatu ledakan dan proses pembakaran dapat terjadi dan bertahan. Untuk dalam kasus Grenfell Tower ini, untuk sumber panasnya ada dipicu oleh kegagalan energi yaitu korsleting listrik yang menjadi pemantik awal dan penghasil panas awal. Lalu untuk bahan bakarnya, untuk faktor utama yang membuat kebakaran dapat membesar adalah cladding ACP, insulasi, dan berbagai material interior yang bertindak sebagai bahan bakar masif. Lalu untuk sumber oksigennya, pasokan oksigennya di kasus ini sangat tidak terbatas jumlahnya karena terdapat udara bebas di luar bangunan yang masuk melalui celah fasad, sehingga api dapat terus bernapas dan membesar. Lalu untuk proses pemadaman dan evakuasi, beberapa evaluasi yang bisa dilakukan adalah eh, pertama untuk cooling yaitu pendinginan di mana petugas pemadam melakukan penyemprotan air secara masif untuk menurunkan temperatur dari bagian gedung yang belum terbakar dan menghilangkan elemen panas.
Lalu untuk control dan protection yaitu dilakukan penyekatan atau penutupan akses tertentu untuk melokalisir api agar tidak menyebar secara lebih luas lagi. Lalu yang terakhir adalah mengenai sistem evakuasi, yaitu strategi stay put yang diterapkan terbukti gagal di awal karena fokus dialihkan sebenarnya harusnya ke evakuasi sebanyak mungkin orang dan memproteksi jalur evakuasi agar tetap bisa dilalui oleh penghuni. Hal ini tentunya sangat berdampak besar untuk mengurangi jumlah fatalitas yang terjadi dalam tragedi ini. Selanjutnya, Pada slide ini, saya menjelaskan tentang standar sistem proteksi aktif dan manajemen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, khususnya pada bagian sistem proteksi kebakaran dari sisi komponen teknisnya. Pertama, kita lihat pipa dan suplai air. Jadi, gedung diwajibkan memiliki jaringan pipa dengan tekanan air yang cukup kuat, serta tangki air cadangan. Kapasitasnya itu harus mampu mendukung pemadaman kebakaran setidaknya selama 45 menit. Selain itu, material pipa yang digunakan juga harus berbahan baja agar tahan panas dan tekanan saat kondisi darurat. Kedua itu ada pompa listrik dan diesel. Jadi sistem proteksi kebakaran tidak boleh bergantung hanya pada listrik utama. Jika listrik padam saat kebakaran, gedung harus mampu tetap memiliki pompa cadangan berbasis mesin diesel agar aliran air untuk pemadaman tetap berjalan. Ini penting untuk memastikan sistem hidran dan sprinkle tetap berfungsi. Ketiga itu ada detektor asap. Alat pendeteksi asap wajib dipasang di setiap lantai. Fungsinya sebagai sistem peringatan dini, sehingga kebakaran bisa diketahui lebih cepat sebelum api membesar. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang evakuasi dan penanganan berhasil. Keempat tuh ada akses mobil pemadam kebakaran. Di bagian depan gedung harus tersedia sambungan pipa khusus, sering disebut sambungan Siames, yang mudah dijangkau oleh mobil pemadam. Titik ini memungkinkan petugas langsung mengalirkan air ke sistem gedung tanpa hambatan. Yang kelima itu ada tanda dan lampu exit. Rambu keluar darurat dan lampu darurat harus tetap menyala walaupun listrik utama gedung padam total. Biasanya menggunakan sumber daya cadangan seperti baterai atau UPS. Ini krusial untuk membantu proses evakuasi penghuni gedung secara aman. Jadi secara keseluruhan, komponen-komponen ini menunjukkan bahwa sistem proteksi kebakaran aktif tidak hanya soal alat pemadaman, tapi mencakup kesiapan infrastruktur, cadangan daya, sistem deteksi, serta dukungan akses untuk tim penyelamat. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 pilar PP 16 2021, yaitu integrasi struktur dan selubung. Yang pertama itu ada ketahanan api selubung luar, yaitu untuk mencegah api merambat secara vertikal seperti kasus di Grenfell Tower ini. Jalan antar lantai dan selubung luar wajib tutup dengan fire stop. Dan selain itu, material selubung juga harus lulus uji flame spread rating untuk memastikan api tidak menjalar di permukaan dinding luar. Selanjutnya, saya akan membahas yang standar pintu darurat. Standar pintu darurat ini bukan sekedar pintu yang biasa, melainkan harus membuka ke arah luar dan juga bisa tahan api minimal 2 jam dengan menggunakan panic bar agar mudah dibuka dari dalam tanpa kunci manual saat kondisi panik. Lanjutnya. Selanjutnya juga ada kompartemenisasi ruangan dari sebuah gedung tersebut. Prinsip pembatasan pembakaran ini bekerja secara pasif, yaitu salah satunya menggunakan dinding sekat yang wajib memiliki tingkat ketahanan api minimum 2 jam untuk membatasi luas area kebakaran. Yang kedua itu adalah bukaan tahan api, yaitu pintu darurat wajib memiliki rating ketahanan api yang sama dengan dinding kompartemennya. Jika kompartemen tersebut memiliki ketahanan api yang kurang dari 2 jam, maka akan lebih cepat api dari ruang tersebut untuk menyebar. Dan selanjutnya ada tangga bebas asap. Ini untuk digunakan untuk evakuasi dari korban-korban yang terkena dari kebakaran tersebut. Nah, ini juga untuk mencegah karbon sesak napas saat evakuasi. Nah, tangga bebas asap ini dilengkapi dengan kipas tekanan
yang mendorong asap keluar dari tangga, dan juga dinding beton. Tangga dikelilingi tembok tahan api yang tinggi. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.